Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, seluruh hadirin wal hadirat Masjid Jami' Al-Mujahidin yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita Allah jadikan wadah untuk kita terus bisa beramal soleh. Tadi Ustaz kita, imam kita sudah mendoakan kita. Mudah-mudahan doa-doa tersebut Allah ijabah, sehingga insya Allah duduknya kita menjadi bagian menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga DKM beserta jajarannya, mudah-mudahan seluruh yang dilakukan, tawakufannya, pengajian yang terus berjalannya, insya Allah menjadi bagian dari amal soleh yang Allah amanahkan, sehingga menjadi saksi di yaumil qiyamah menghadap Allah kita bersama dalam rangka taat dan beribadah kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman ke-27, baris ke-9 dari atas. Tertulis wa alal godobi, warna hitam sebelah pojok di awal kata, tapi itu kita tinggal, kita baca yang setelahnya. Wal maqalatul khamisata wal ishrun. Ketemu? Kalau gak ketemu belum ngopi berarti ya. Kita bacakan Fatihah li muallifil kitab Al-Imam Al-Alamah As-Syekh Nawawi Tanala Al-Bantani, anallaha yataghammadihur rahmah. Allah teruskan curahan rahmat kepadanya, dan kita yang insya Allah belajar kitabnya, ilmunya, mampu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang bermanfaat. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau dilihat pojok kiri itu paling atas
tulisannya babur rubaiyu, berarti kita masih di bab yang keempat. Pada pasal yang keberapa? Wal maqalatul khamisah wal ishrun, berarti pasal atau pesan yang ke-25. Qalal musannif, disampaikan oleh penulis kitab Al-Imam Al-Alamah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Apa yang beliau sampaikan? Anna Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, dari sahabat Nabi, keponakan Nabi, orang yang sering kali bersingguhan dengan Nabi, bahkan menjadi menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa begitu, awalnya teman, lama-lama jadi mantu ya. Biasa bagi warawiri sama RT sama RW sama tangga, lama-lama jadi mantu. La yazaluddin wad dunya qaimaini. La, tidaklah, yazaluddin wad dunya qaimaini. Ada dua di sini, yang pertama din, yang kedua dunya. Antara din agama dan dunia ini masih bisa berjalan ya, bisa tegak madamat arba'atu asya, kalau didukung oleh 4 faktor. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab apapun dia, dalam penafsiran ayat-ayat Allah, dimanapun suratnya dan dengan apapun penafsirannya, mau itu tafsir bil ma'sur, Quran ditafsirkan dengan Quran, atau Quran ditafsirkan dengan sunnah sabda Rasul, atau juga mungkin Quran ditafsirkan dengan makul, dengan rasio, seperti tafsirnya Imam Fakhrul Razi yang kita kenal dengan Mafatihul Ghaib, bahwa kalau ada kalimat dalam Quran, dalam hadis, dalam kitab terdiri dari 3 huruf. Yang pertama huruf dal, yang kedua huruf ya, yang ketiga huruf nun, dal, ya, nun, maka artinya adalah irtibat bainas naini, ada keterikatan antara kedua pihak. Artinya bukan sendiri, pasti sifatnya komunal, terkait dengan orang lain. Pokoknya kalau kita baca kitab, ada ayat misalnya Al-Baqarah ayat 242 misalnya, terkait misalnya ayat-ayat tentang hutang piutang, atau ayat yang kemudian, atau hadis yang menyatakan tentang keberagaman, kebersamaan dalam agama, atau saling menasehati, disampaikan Rasul ad-dinun nasihah. Ad-dinu berarti ada dal, ya, nun. Ayat-ayat piutang, idza tadayantum bidainin, bidainin berarti ada dal, ya, nun. Kalau ada huruf dal, ada huruf ya, ada huruf nun, itu artinya irtibat bainas naini, ada keterikatan antara kedua pihak. Contoh, bicara ayat hutang piutang,
itu biasanya ya idza tadayantum bidainin, kalau di antara kalian ada terkait antara hutang piutang, ada dain, berarti ada keterikatan dua hal, yang minjemin duit sama yang minjem duit. Yang minjemin duit itu duitnya bukan duit dia, titipan dari Allah. Semakin banyak duitnya maka semakin banyak nolongin orang. Yang minjem tahu diri, udah tahu minjem, bayar. Ini makannya GoFood mulu, GoFood. Mana lewatnya depan rumah yang diutangin, ya, mana nanyanya di situ. Bukan sebelah honor rumahnya. Ini artinya bahwa ada kewajiban antara yang ngutang dengan yang diutangin. Ada kewajiban sebagai penciptaan Allah yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, untuk mengoptimalkan hartanya. Maka dalam Islam terminologi harta itu bukan yang tersimpan pada sektor non real, tapi sektor real. Contoh-contoh, nih ibu-ibu yang umurnya 40, 45, 50 kan enak kalau lagi nyengir, lesung pipit di kanan, lesung pipit di kiri, enak. Tapi kalau udah 60 tahun, 65 tahun, itu lesung pipit bukan di kanan kiri doang, kan selebar muka lesung pipit, di jidat lesung pipit, di bawah mata lesung pipit, di bibir lesung pipit, apalagi di leher lesung pipit semua. Itu kalau udah begitu mohon maaf, pakai gelang juga udah kurang enak dilihatnya. Jangan kata anak muda, jin juga ogah. Maka gelangnya jangan disimpan. Kenapa? Kalau kita nggak ada duluan, itu gelang dicari lakinya. Buat apa? Buat dipakein bini barunya. Ini artinya bahwa keterikatan itu dengan harta kita ada kewajiban, itu terkait dain. Kalau kita baca di sini misalnya, tadi, la yazalu ad-din. Kalau tadi dain, sekarang din. Ada juga dan ya nun. Berarti ada irtibat, ada keterikatan antara siapa? Al-Khaliq wal makhluk. Antara Khalik pencipta dengan kita makhluk, ya, ciptaannya. Emang apa ada susu? Karena emang gasnya ada. Kalau gasnya nggak ada, nggak jadi susu, air putih baik, kan begitu. Kenapa ada gasnya? Karena diisi. Itu kita makhluk. Tapi ciptaan Allah yang begitu besar, matahari kumpulan dari gas-gas, kan kita nggak boleh mikirin itu bagaimana ngisi gasnya, ya, galonnya siapa yang ganti, tabungnya siapa yang ganti, karena dia kumpulan gas-gas. Nah di sini artinya bahwa kalau ada dal ya nun, ada keterikatan dua pihak dan kewajiban diantaranya. Bicara din berarti bicara kita al-makhluk, hambanya, dengan Khalik pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Kita boleh berpikir ciptaan Allah, tapi kita nggak boleh berpikir pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh-contoh, ini perut kita alhamdulillah ada, ya. Makhluk hidup menurut orang-orang yang meneliti itu karena perutnya berfungsi, menghasilkan tenaga, bahkan mohon maaf lahir batin.
yang dimakan kangkung, tucok, tekokak, ya kan, oncom. Tapi alhamdulillah jadi bocah. Karena yang bisa menghasilkan sperma itu adalah perut. Yang lain nggak bisa. Dari perut hasilnya sperma. Itu semut yang minum susu kita. Lah itu bagaimana perutnya? Kan kecil banget itu. Perutnya bagaimana itu kan gitu. Itu yang sebetulnya kalau kita mau mikir boleh begitu. Tapi bagaimana Allah naruh perutnya, naruh spermanya, itu memang nggak bisa kita pikirin. Nah, maka di sini din, keterkaitan kita dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba dan Allah Subhanahu wa taala, wa dunya, dan dunia ini itu bisa tegak, masih ada, belum terjadi kiamat kalau kemudian kita ngapain? Damat arba'atu asya, ada 4 faktor pendukung di dalamnya. Apa saja itu? Yang pertama, madamal agniya la yabkhaluna bima khawalu. Yang kedua, wa madamal ulama ya'maluna bima amilu. Yang ketiga, madamal juhala la yastakhbiruna mimma lam ya'lamu. Yang terakhir, wa madamal fuqara la yabghuna akhiratahum bidunyahum. Apa maksud dari Al-Imam Ali karamallahu wajhah? Dunia dan agama bisa tegak bersama dengan 4 faktor. Yang pertama itu adalah madamal agniya la yabkhaluna bima khawalu, bahwa orang-orang agniya itu disampaikan oleh Imam Nawawi, a'tahumullahu ta'ala. Pertama, dia diberikan kelebihan harta. Makanya ada orang namanya Abdul Ghani, berarti hamba Allah yang kaya. Biasanya kontrakan banyak pintunya, ya. Biasanya tanahnya lebar, ya. Kita masuk rumah, pintu depan, pintu belakang kira-kira berapa menit? Kira-kira 10 menit, 4 menit. Enggak, kalau 4 menit mah rumahnya sablag-ablag. Ya, kalau rumah kita mah maaf, ya kagak ada semenit kali. Ya, kalau yang 4 menit seablag-ablag rumahnya, itu namanya rumahnya Abdul Ghani yang kaya bener dah, ya. Makanya Allah itu Ghaniyun Hamid. Allah itu kaya tapi terpuji. Allah nggak pernah menyifati dirinya dengan 1, tapi 2, Ghaniyun Hamid. Dia kaya raya tapi terpuji. Azizun Hakim. Aziz Hakim. Dia maha luar biasa perkasa, tapi dia arif, bijaksana. Rahimul Wadud, dia penyayang, ya, tapi wadud, tekan ngasih, nggak pernah pilih kasih. Mau beriman ke kagak, ke maksiat ke kagak ke. Bahkan kalau kita lagi doa tuh, antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebetulnya itu aja yang dibaca, karena Nabi bacanya itu doang. Tapi biasanya ditambahin wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya ajiz ya jabbar. Ajiz ya jabbar, ya alim ya sattar. Ya, alim sattar, dia maha mengetahui tapi
Allah itu menutupi kejelekan kita di hadapan manusia lain. Itu artinya bahwa Allah menyifati dirinya Goni berarti kaya, agnia orang-orang yang kaya. Makanya kita disuruh zakat, suruh infak, sedekah. Kenapa? Likaila yakuna dulatan bainal agniya, agar harta itu jangan sampai kumpul semua di orang kaya. Ya, maka nanti ada neto, ada bruto. Lah, saya mah utangnya banyak. Motor masih 2 tahun lagi. Mobil juga ya sama. Rumah itu lah masih 20 tahun lagi. Dan saya mah nggak wajib zakat, begitu kata dia. Kenapa? Utang banyak, saya mau gorimin. Ya, orang yang ngutang sampai maharnya, ya, mahar cincin emas kawinnya itu belum lunas. Ya, karena ada yang lagi ribut-ribut itu di TV. Ya, dia mau bukan minta barangnya, minta cincinnya kali, begitu katanya. Orang cincinnya belum lunas. Makanya besok ibu-ibu kalau anaknya kawin apa tetangga kawin tanya, nganterin kondangan, nganterin bawain duit, nganterin akad nikah, tanya. Apa yang ditanya? Itu maharnya, cincinnya, gelangnya, kalungnya udah lunas apa belum? Udah, emang lu lihat struknya? Ya, kwitansinya emang lihat kagak sih. Pas dilihat nyicil 2 tahun. Kalau nyicil berarti jangan dikasih semua, kasih kelingking aja tiap malam nih. Yang belum lunas, ya. Orang kaya itu satu dikata Allah itu atahumullahu malan, dikasih kelebihan harta. Satu, itu kebanyakan pemahaman kita. Tapi kata Imam Ali yang kedua, apa itu? La yamna'unal wahibu alaihim. Dia nggak pernah nahan-nahan untuk sama-sama nolongin orang. Nah, jadi pertama kata Imam Ali, dunia dan agama berjalan bersamaan kalau orang kaya masih belum ada yang kemudian yamna'un, melarang, menahan dirinya untuk mengoptimalkan harta yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti karena ini din, agama, yang diutangin, yang ditolong juga biar tahu diri. Kenapa? Kalau emang ada duitnya maka matlul ghani zulmun, menunda-nunda, mengembalikan harta orang, maka itu adalah zalim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Yang kedua, wa madamal ulama ya'maluna bima alimu. Selama kemudian kita, ulama itu jamak dari alim. Siapa? Kita nih. Kalau kita ngaji berarti kita alim. Kita baca Quran berarti kita alim. Ikut tawakufan berarti kita jadi alim. Oh, tawakufan udah ngajinya jalan terus Ramadan berarti jadi alim. Allah sampaikan, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama mereka yang belajar, mereka yang mengetahui dengan yang tidak? Tentunya berbeda. Maka kita yang udah paham, alim, maka kita alimu, menjalankan apa yang kita bisa. Besok tiba-tiba bangun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ternyata kita lagi di Mekah. Berarti susu boleh nggak diminum? Boleh nggak? Boleh. Anggap kita lagi di Mekah, azan nih, azan. Kaget kita bangun-bangun azan, boleh nggak minum susu? Boleh. Kalau kita di Mekah, karena azannya 2 kali. Anggap azan nih, boleh nggak minum?
boleh. Bismillah. Tapi kalau kita lagi di Gang Haji Sulaiman ajan, nggak ada orang, boleh nggak minum? Nggak boleh, karena Al-Mujahidin ajannya sekali. Ya. Begitupun dia bangun, tiba-tiba kaget, ajan, udah ajannya, lagi ajan, nggak boleh kali minumnya. Tungguin, nggak lama ajan lagi tuh kan, tadi mah ajan bohongan katanya, ternyata itu siang-siang bolong. Dia minum, tapi dia lupa, dia minum aja. Kira-kira boleh nggak? Iya, orang lupa, jangan kata segelas, segalon juga boleh. Makanya kalau lupa jangan nanggung-nanggung. Ya, udah dapat 2 mangkok, 2 piring, ya, teh manis segelas, habis. Ya, baru ingat, alhamdulillah. Batal puasanya? Ora, berangkat terus. Lanjut terus. Berarti kita boleh. Kenapa ajan pertama itu cuma apa? Ngebangunin orang, namanya fajar khatib. Di beberapa kampung begitu. Buni Gelis, saya kemana ke Buni Gelis, ya, ada acara santunan ke sana, itu ajannya 2 kali. Boleh kita minum? Boleh. Kalau yang pertama ngebangunin orang. Berangkat kita ke Gunung Cerame juga sama, di bawah nggak ada orang, ada musola di situ, sembahyang subuh enak di situ. Kan Gunung Cerame kan 3.500 kaki itu. Di situ kita ajan, masih boleh makan. Kenapa? Karena yang pertama ngebangunin orang di gunung, ntar yang kedua baru ajan beneran. Ini artinya kita kerjain. Tadi punya utang banyak, ya kan? Berarti biar zakat enggak bayar. Gimana caranya? Bruto, jangan neto. Kalau bruto dapat duit 100 juta, misalnya tanah yang sebelah sono di Gang Haji Nawi laku, ya, misalnya em-eman, ya, ember-ember, saya ember-ember tuh. Nah, kita kecipratan dah 100 juta. Kalau 100 juta wajib zakat nggak? Emang apa wajib? Karena zakat duit itu sama dengan 1 gram emas. 1 gram emas itu berapa? Ya, kaliin 85. Berarti 85 gram emas berapa duit tuh? Taruh 85 juta. Berarti kalau 100 juta kena nggak? Harusnya. Tapi kan tadi utangnya banyak. Rumahnya boleh ngutang 25 tahun. Belum lagi tempat duduknya, ngutang 5 tahun. Sofanya, belum spring bednya, masih 3 kali bayar lagi. Kalau dipikirin begitu, ya kan, nggak bakal bayar zakat. Tapi megang duit 100 juta, berarti bruto. Biar kata kita punya utang, faktanya ini duit nganggur. Keluarin 2,5. Sebab kalau kita pakai aturan main pakai neto, utangnya berapa, ini berapa, listrik belum dibayar, habis lama-lama lah, bisa 150 juta. Kurang ini mah, begitu kata dia. Nah, itu berarti kewajiban kita dapat nikmat. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Main dah cari sasepul ngapa ya? Enggak, tangan saya gatal ini, habis garuk-garuk duit 100 juta, ya kan, ini saya bagi 50.000 begitu kata dia. Tapi mesti mending. Artinya ingat juga, yang begitu namanya bruto, ya. Kita mohon maaf, ya kan, besok nih puasa ketemu bini, ya, kata bininya, ayah nggak ngapa-ngapain cuma begini doang, ayah muter-muter, lelakinya garuk-garuk, mama garuk-garuk, ya kan. Tapi kan maaf, hasratnya udah bangun. Ya,
Udah jadi terusin. Ya Allah, bukannya ibadah ya. Itu ibadah juga sebetulnya. Kalau kita paketin ayat-ayat yang turun sebelum puasa terkait puasa, itu kan bulan Sya'ban. Kita taunya Al-Baqarah 185 doangan, padahal paketannya Allah itu nyuruh malaikat Jibril 85, 183, 184, 185, 186, 187. Yang tadi masuk 187 boleh, tapi Lailatus Siyamir Rafasu ila nisaikum, malam aja, siangnya nggak boleh. Akhirnya apa? Berarti kita disuruh bayar fidyah misalnya. Puasa nggak kuat, bayar fidyah. Ya, pulang kampung, boleh nggak kita buka puasa? Boleh nggak? Boleh. Ya kan? Allah ala safarin, pulang kampungnya kemana? Kuningan. Kuningannya kota apa kabupaten? Kabupaten. Kalau kota enak, jalannya lurus. Kalau kabupaten urun lagi, ini lagi. Kalau ke Kuningan boleh nggak puasa? Boleh nggak Pak? Boleh, jangan ragu-ragu. Lihat aja di map, pintu tol nih apa tukangan itu sampai Kuningan itu 200 km. Sedangkan jarak perjalanan adalah masafatain. Dua masafah berapa? 89 km taruh. Ada 86, 89, itu berapa? 200. Berarti boleh nggak puasa? Boleh. Jangan dipaksa-paksain. Nyetir apa begini-begini. Mau ngapa sih lo? Belum sahur. Udah buka aja. Itu namanya dia berilmu diamalin. Ganti faidatum min ayyamin ukhra. Begitu mau ganti punya mah akut. Sekarang belum. Begitu habis lebaran punya mah akut dikit-dikit, ya kan, mahnya kambuh perih. Dia kudu kalau mah akut terapinya kudu dikit-dikit nemu air minum, nemu ciki makan, ya kan, nemu sagon ambil. Emang kalau nemu sagon jangan balik ngomong, mamprat semua. Akhirnya apa? Kalau udah begitu wajib puasa nggak? Nggak wajib. Kenapa? Dia punya penyakit yang kronis dan berketerusan. Berarti dia nggak wajib bayar puasa. Berarti dia bayarnya apa? Fidyah. Fidyah itu berapa? Satu sok itu berapa? 50 kilogram. Itu mah satu sak semen. Ya, beda satu sak sama satu sok. Kalau satu sak 50 kilo, kalau satu sok berapa? 4 mud. 4 mud itu berapa? 4 raup. Segini nih. Cuman masalahnya ada orang yang gemuk kayak model saya, begitu ngelauk lumayan. Ada orang yang kuru banget, gering. Diraup nyelos. Maka begininya ya, ada yang bilang 2,5 kilo kalau diraup sama orang kuru. Kalau sama orang yang gemuk bisa 3 kilo lebih. Berarti ambil yang ijtima ulama 7,5 kilo. 7 on setengah. 7 on setengah kali 4 berarti 3 kilo kira-kira. Lengkapin aja, lempengin. Itu artinya kalau kita nanti nggak kuat puasa, penyakitnya kronis, maka kita bayar fidyah berapa? 3 kilo kira-kira gitu. Itu kita pakai ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa madamal fuqara madamal juhala la yastakbiruna ma amma lam ya'lamu. Orang yang jahil, belum paham, dia tidak menyampaikan dengan apa yang belum dipahami atau dimengerti. Artinya dijawab semampunya, dilakukan sebisanya. Kita nyampe hotel,
sholatnya pada mana ya, udah cari-cari kagak ada, keluar kagak ada orang. Sholat apa enggak? Sholat aja. Begitu sholat ngadepnya salah, ya udah nggak apa-apa. Awal diwajhaka syatran masjidil haramnya udah dapat. Ya kan kadang-kadang kita gitu ya, diajak sama orang atau akan nikah ke Purwokerto misalnya atau ke Purworejo, tiba-tiba ditaruh di hotel, nggak tahu, nanya orang kagak ada, mungkin musim dingin hujan, ya udah sholat mana baik, ya, besoknya baru tahu lah kita arahnya salah, nggak apa-apa. Yang terakhir, wa madamal fuqara la yabghuna akhiratahum bidunyahum. Orang-orang yang fakir tidak kemudian meninggalkan ya akhirat dan dunianya. Jadi meskipun kita nggak mampu, tetap kita tidak meninggalkan dunia dan akhirat kita. Zakat fitrah wajib nggak? Wajib. Mau dia punya rumah sendiri, mau dia ngontrak, tetap wajib. Ya, mau dia mau zakat di sini atau di tempat kampungnya, tetap wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, wal maqalah as-sadisa wal isrun, pesan yang ke-26 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arfaati anfus. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yahtaju, ya, memberikan kesempatan kepada kita untuk berhujjah hari kiamat dengan arbaati anfus atau 4 kriteria. Ala arbaati ajnasin minan nas, manusia tersebut ya disebutkan yang pertama alal agniya'i bi Sulaiman bin Daud ya. Yang kedua alal abdi Yusuf, yang ketiga alal marda bi Ayyub, yang terakhir wa alal fuqara bi Isa. Kita diberikan kesempatan untuk berhujjah, membela diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat dengan 4 kriteria. Yang pertama alal agniya'i bi Sulaiman. Kita kaya Nabi Sulaiman, tapi mohon maaf misalnya enggak sembahyang. Ngapain? Kan ada lagunya tuh ibu-ibu. Sayang, sungguh sayang, kaya enggak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, kaya enggak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, ya tetap sembahyang. Kita ditanya, ngapa emang gak sembahyang? Kan kaya raya, sejadah ada, musola di rumah ada, mobil ada, motor ada, ngapa gak ke Masjid Al-Mujahidin? Ditanya, kenapa Nabi Sulaiman kaya? Tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal 'abdi Yusuf, yang kedua, ada seorang hamba sahaya namanya Yusuf. Kan Yusuf punya bapak namanya Nabi Ayub, Nabi Yakub. Nabi Yakub ini kemudian maaf ya kan, emang enggak berkehidupan layak, anaknya banyak ya. Nah Nabi Yusuf kemudian dia diperjualbelikan karena memang kedapatan di dalam sumur. Jadi budak hamba sahaya, tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya saya mah orang suruhan, orang bawahan, nggak sempat sembahyang. Kono kemari suruh lah. Nabi Yusuf juga seorang hamba, tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa 'alal marda bi Ayyub. Orang yang sakit ditanya, melihat Nabi Ayyub sakit-sakitan sampai ditinggal bininya. Kalau kita sakit masa hitung sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, masa hitung. Nabi Ayyub 17 sanatan,
17 tahun. 17 tahun sakit. Jadi kalau kita semurat, nggak ke masjid, mujahidin, kita kolesterol, leher gue berat banget ini, udah duluan aja dah. Nah, kita ditanya, Nabi Ayub aja tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ya, wa 'alal fuqara bi Isa. Lihat Nabi Isa, babanya kagak, makannya juga begitu. Ya syukur-syukur begitu dia lahir ada apa? Ada musim korma. Ya, maka orang tua dari Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam, Allah perintahkan wa khudhi, ambillah makanan itu. Apa itu? Buah korma. Itu artinya kalau kita kekurangan, Nabi Isa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemanfaatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kita udah masuk pertengahan bulan Sya'ban. Guru-guru kita udah ada yang ngasih tahu besok Selasa malam Rebo, ya kan? Silakan ngadain. Boleh nggak Senin malam Selasa? Ya boleh-boleh aja, ya kan? Kan ada yang ngitung 30 hari, ada yang ngitung 29 hari. Kalau Sya'bannya 29 hari, berarti lebarannya 29 hari. Berarti kalau kita Selasa malam Rebo, berarti puasanya mulai 22 malam Rebo malam Kamis. Berarti kalau 22 malam tarawih, 23-nya itu puasa. Berarti karena Sya'bannya itu 30, ya, maka Ramadannya 29. Kapan pulang kampungnya? Pulang kampungnya sebelum malam Jumat. Sebab malam Jumatnya tanggal 20 malam itu udah takbiran. Kalau udah takbiran, jalanan rame, ya, macet. Tinggal pilih. Berarti kapan ngambilnya? Ngambilnya pas hari-hari terakhir. Saya mau itikaf, berarti jangan mikirin pulang. Kapan pulangnya? Tanggal 21 habis sembahyang Id, kalau nggak habis Jumatan. Gitu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita sampai akhirnya kita bertemu Ramadan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir bagi orang tua kita yang enggak ada, kita anak kita semua, karena Sya'ban ini kata Nabi syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Bulan yang seringkali dilupain oleh banyak orang. Maka mudah-mudahan anak kita, mantu kita yang kerja, dia ingat ini udah mau puasa, ini udah pertengahan Sya'ban, ini udah mau dikit lagi kita bertemu Ramadan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan karunia keberkahan Sya'ban Allah limpahkan kepada keluarga kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman wa'fu 'anna ya Rahim wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa awsil muradana ya Allah wa haqiq amalana wa barik lana fi nisfi Sya'ban wa barik lana fi nisfi Sya'ban wa barik lana fi nisfi Sya'ban wa ballighna bi Ramadan al-Karim ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.